Apa kabar kalian? Tepuk pundak orang yang ada sebelah kiri Anda. Kemudian colek pinggangnya. Jangan tidur. Oke, kita lanjut. Halo? Hai? Halo, halo, halo? Oke. Dan tempat paling mendasar untuk membentuk moral kita adalah bagaimana kita bisa menghormati guru. Ilmu itu akan jauh lebih bermanfaat ketika berberkah. Dulu ada seorang ulama namanya Imam Ahmad. Siapa namanya? Ada Ahmad di sini? Oh, ada Ahmad. Dulu ada ulama namanya Imam Ahmad. Dia bermakmum di belakang kakaknya. Jadi yang menjadi imam itu adalah kakaknya. Adiknya menjadi makmum di antara makmum-makmum yang lain. Ini Imam Ahmad ini ketika dia salat di belakang kakaknya, tiba-tiba dia pergi tinggalkan salat berjamaah. Semua orang kaget. Kenapa dia pergi tinggalkan itu salat berjamaah padahal yang imam adalah kakaknya. Besoknya orang salat berjamaah kembali, yang memimpin salat adalah kakaknya lagi. Dia tidak mau ke masjid. Dia tidak mau ikut salat berjamaah. Maka mengadulah kakaknya kepada orang tuanya, kepada mamanya. Kasih tahu itu, mama, itu adikku. Kenapa itu tidak mau ikut salat kalau saya imam? Kalau saya jadi imam, tidak mau ikut salat. Apakah dia karena sombong atau karena dia benci sama saya atau bagaimana? Ternyata setelah ditanya tadi Imam Ahmad, kenapa kamu kalau kakak menjadi imam kamu tidak mau ikut salat? Apa masalahnya? Dia bilang begini, ketika kakak saya memimpin salat, saya lihat dia berenang dalam kolam darah. Maka dipanggil kakaknya sama ibunya. Ini adikmu bukan tidak mau jadi makmum di belakangmu, tapi ketika dia menjadi makmum, yang dia lihat kamu itu berenang dalam kolam darah. Disitulah kakaknya baru sadar dan mengakui kehebatan ilmunya adiknya. Apa yang dia dalam pikirannya kakaknya? Kakaknya juga seorang ulama, dia sementara mengarang kitab, dia sementara menulis kitab, dan yang sementara dia tulis adalah terkait masalah dalam fikih, itu terkait masalah darah haid wanita. Sehingga pada saat dia sholat, yang terbayang dalam pikirannya itu bagaimana supaya kitabnya cepat selesai, dan yang dia pikirkan tentang masalah persoalan tadi itu. Jadi yang ada dalam pikirannya pada saat dia sholat itu adalah darah. Dan ternyata adiknya melihat itu, bahwa ketika dia salat, dia seolah-olah hanya berenang dalam kolam darah. Akhirnya kakaknya sadar dan mengakui kehebatan ilmunya adiknya, dan dia bertanya kepada adiknya, siapa gurumu? Siapa gurumu? Lalu adiknya mengatakan, guru saya ditunjukkan ada di tempat sana, namanya ini dan seterusnya, pekerjaannya ini. Maka berangkatlah kakaknya menemui guru dari adiknya itu. Dia juga mau belajar di sini. Tapi apa yang terjadi setelah sampai di sana? Setelah dia sampaikan, saya datang tujuan saya mau belajar ilmu seperti yang dipelajari adik saya. Apa jawaban gurunya tadi yang dia datangi? Dia sampaikan bahwa di belakang rumah saya ada kandang kuda. Silahkan bersihkan kandang kuda itu. Kalau sudah, silahkan datang melapor. Akhirnya dia pergi bersihkan kandang kuda itu. Setelah dibersihkan, dia kembali melapor kepada gurunya. Guru, saya mau belajar. Tugas yang diberikan oleh guru sudah saya lakukan. Sekarang waktunya saya mau minta diberikan kesempatan belajar. Apa kata gurunya? Pulang dulu ke rumahmu. Nanti besok kau datang lagi. Besok datang lagi. Hari kedua datang lagi. Bukannya disuruh belajar sama gurunya. Gurunya mengatakan terus ke belakang dan bersihkan kembali kandang kuda yang kemarin kau bersihkan. Hari ketiga datang lagi.
Terus ke belakang lagi, bersihkan kandang kuda seperti yang kemarin kamu lakukan. Hari ketiga dia sudah mulai bertanya-tanya, apa maunya guruku ini? Setiap saya mau datang belajar, saya hanya datang dan disuruh membersihkan kandang kuda. Selesai bersihkan kandang kuda, bukan diajar, malah saya diminta untuk pulang. Halo? Hai? Akhirnya apa? Dia protes, guru, saya ini kesini mau belajar. Kalau kandang kuda ini kubersihkan, tidak perlu gak kesini, di sana juga ada di kandang kuda. Tapi apa kata gurunya? Jangan kau berharap ilmumu akan berkah kalau kau membantah apa yang disampaikan oleh gurumu. Kalau kau lakukan dengan ikhlas apa yang saya perintahkan kepada engkau, maka dengan izin Allah, ilmu yang engkau cari akan kau dapatkan. Akhirnya sabar, setiap datang diperintahkan saja kerja. Dengan izin Allah, setelah beberapa hari dilakukan sesuai dengan perintah gurunya, ternyata datang gurunya mengajari dalam mimpi. Dan semua diajarkan oleh gurunya, dia bisa paham, dia bisa tahu, yang akhirnya dia juga bisa menjadi seorang ulama besar. Apa pelajarannya di sini? Bahwa ternyata kita tidak cukup hanya mengandalkan kepintaran kita, tetapi penting kita juga kedepankan moral kita. Tidak ada gunanya kita pintar, cerdas, kalau kita tidak berakhlak kepada guru, karena ilmu yang kita peroleh dari guru tersebut itu tidak akan bisa kita peroleh secara baik, karena tidak akan memberikan berkah kepada kita. Apa kabar kalian?